Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung ke channel Kuliah Manajemen bersama saya Albert Stenado. Mau bisnismu sukses dalam jangka panjang? Selain pain point yang tepat, tentang pain point ini pernah saya bahas di video sebelumnya. Teman-teman bisa silakan cek di sini ya. Serta memperhatikan kualitas produk dan jasa yang kamu hasilkan, dan sebagus apa kualitas pelayananmu. Ada hal yang nggak kalah penting adalah kamu juga harus berhasil mengelola keuangan secara baik. Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis. Kegiatan bisnis tidak bisa terlepas dari aktivitas penggunaan dana, aktivitas pengelolaan aktiva, dan aktivitas perolehan dana. Jadi, kita sangat perlu memahami tentang manajemen keuangan. Ada 3 pertanyaan dasar dalam manajemen keuangan. Yang pertama, investasi jangka panjang apa yang harus dilakukan perusahaan? Dalam hal ini adalah penganggaran atau capital budgeting. Yang kedua, bagaimana perusahaan mengumpulkan uang untuk mendanai investasi ini atau capital structure. Dan juga bagaimana perusahaan mengatur arus kas dalam kegiatan bisnis sehari-hari dengan baik, yang biasa kita kenal sebagai manajemen modal kerja atau working capital management. Secara umum, pengertian manajemen keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan tentang cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk tujuan utama perusahaan. Ruang lingkup manajemen keuangan itu terdiri dari, yang pertama adalah keputusan pendanaan, yaitu meliputi kegiatan manajemen dalam mencari sumber dana perusahaan, misal keputusan untuk menerbitkan obligasi, utang jangka pendek, atau utang jangka panjang. Yang kedua, keputusan investasi, yaitu keputusan perusahaan untuk belanja aktiva tetap atau fixed asset, seperti tanah, gedung, mesin, atau peralatan. Selain itu juga bisa investasi dalam aktiva finansial, surat-surat berharga seperti saham dan obligasi, dan juga untuk pembiayaan aktiva-aktiva yang lain. Yang berikutnya adalah keputusan pengelolaan aset. Hal ini tentang kebijakan untuk mengelola aset yang dimiliki secara efisien untuk tujuan perusahaan. Tujuan manajemen keuangan ada 4. Yang pertama adalah profitabilitas. Nah, di sini adalah kemampuan untuk menghasilkan keuntungan. Setiap bisnis, teman-teman ya, memiliki karakteristik menghasilkan keuntungan yang berbeda-beda dalam sebuah industri. Misalnya, bisnis kuliner yang rata-rata berjalan 3 bulan baru mulai dapat keuntungan. Bisnis jasa fotografi yang rata-rata berjalan 1 tahun bisa menghasilkan keuntungan. Ada juga bisnis startup yang harus bisa beroperasi selama 2-3 tahun dulu sebelum menghasilkan keuntungan. Nah, kalau bisnismu sudah bisa untung setelah jalan berapa lama? Yang kedua adalah likuiditas, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya, seperti hutang yang harus diselesaikan dalam kurang dari 1 tahun. Yang ketiga adalah efisiensi, yaitu kemampuan perusahaan menggunakan keuangannya secara produktif untuk menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin. Misal menggunakan sosmed untuk promosi besar-besaran, lumayan media iklan gratis. Kemudian yang keempat adalah stabilitas, adalah kekuatan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Agar bisa stabil, perusahaan bukan hanya bisa memaksimalkan keuntungan, tetapi juga harus bisa mengendalikan hutang. Jadi jangan sampai kebanyakan hutangnya daripada keuntungannya. Gimana keuangan di bisnismu, teman-teman? Sudah stabil? Kalau sudah, ya alhamdulillah. Kalau masih belum, kendalanya kira-kira apa? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Demikian teman-teman video kali ini. Silahkan simak video-video lain di channel Kuliah Manajemen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis.